Indonesia nomor NIM 330202-181. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian 4 pilar kebangsaan. Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan. Pilar memiliki peranan yang sangat netral dan menentukan, karena bila pilar ini tidak kokoh atau rapuh, akan berakibat robohnya suatu bangunan yang disanggahnya. Demikian pula halnya dengan bangunan negara bangsa, membutuhkan pilar atau yang merupakan tiang penyangga yang kokoh agar rakyat yang mendiami merasa nyaman, aman, tentram dan sejahtera, serta terhindar dari segala macam gangguan dan bencana. 4 pilar kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh atau sokoguru agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Nur Aini 330202100076 akan menjelaskan tentang 4 pilar kebangsaan. Yang pertama, Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia atau NKRI, sehingga memiliki fungsi yang sangat fundamental. Pancasila merupakan dasar filosofis dan sebagai perilaku kehidupan. Artinya, Pancasila merupakan filsafah negara dan pandangan cara hidup bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup. Pancasila berkarakter Pancasila, berarti manusia dan bangsa Indonesia memiliki ciri dan watak religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai fundamental ini menjadi sumber nilai luhur yang dikembangkan dalam pendidikan. Sekian penjelasan tentang Pancasila dari saya. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Puspita, NIM 330202-10148, ingin menjelaskan tentang arti Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih arti Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu moto atau semboyan bangsa Indonesia. Bahasa ini diambil dari bahasa Jawa kuno yang sering diartikan sebagai berbeda-beda tetapi tetap satu. Secara harfiah diartikan meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika ini menggambarkan persatuan-kesatuan bangsa yang beraneka ragam, budaya, bahasa, agama, dan ras. Sebagai anak bangsa, kita harus mengamalkan dan menerapkan perilaku yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila untuk menjaga keutuhan NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Rosyana Mawarti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang bagian Undang-Undang Dasar 1945. Dimulai dengan makna Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum besar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pembukaan UUD 1945 di mana terdapat 4 alinea di dalamnya. Alinea pertama yaitu di mana bangsa Indonesia menghendaki penghapusan penjajahan suatu bangsa terhadap bangsa lain untuk mendapatkan kemerdekaan. Alinea kedua yaitu dalam alinea ini berisi tentang didapatnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diawali dengan adanya proklamasi yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur.
Alinea ketiga sendiri berisi pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara religius, di mana mempercayai adanya Tuhan sebagai penguasa alam semesta. Alinea 4 sendiri berisi tentang tujuan-tujuan bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, di dalam batang UUD 1945 yang berupa pasal-pasal itu adalah berupa peraturan-peraturan tertulis yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berikut prinsip-prinsip UUD 1945, yaitu 1. Sumber kekuasaan, 2. Hak asasi manusia, 3. Sistem demokrasi, 4. Faham kebersamaan tergotong royong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evan Gelita, NIM 330202101008. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang NKRI. A. Arti, fungsi, dan tujuan NKRI. NKRI merupakan singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI adalah negara kesatuan yang meliputi persatuan seluruh wilayah negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk lebih memahami pengertian ini, maka dapat dilihat dari fungsi dan tujuan NKRI sebagai sebuah negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat. Sebagaimana pada umumnya fungsi negara, NKRI berfungsi untuk mewujudkan harapan atau cita-cita negara menjadi kenyataan, atau dengan kata lain, sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan NKRI adalah: pertama, tujuan nasional, melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, tujuan internasional, yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan. Pilar memiliki peranan yang sangat netral dan menentukan, karena bila pilar ini tidak kokoh atau rapuh akan berakibat robohnya suatu bangunan yang disanggahnya. 4 pilar kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh atau soko guru agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. 4 pilar kebangsaan terdiri dari: yang pertama, Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi negara bangsa Indonesia yang pluralistik dan cukup luas dan besar ini, karena Pancasila mampu mengkoordinasi keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan negara bangsa Indonesia yang diambil dari sila-sila yang ada di dalamnya. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 membuat tentang aturan yang mengatur kehidupan bangsa negara yang berlandaskan Pancasila. Ketiga, negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang telah ada sejak zaman Majapahit. 4. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang merupakan kesepakatan bangsa yang ditetapkan dalam UUD-nya sebagai semboyan bahwa walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oleh karena itu, untuk dijadikan acuan tepat dalam berbangsa dan bernegara.